bersama. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Angkat tanganmu dan katakan, betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Nyanyikan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Betapa kagumku, betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herannya. Mari kau betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali ini biar jemaat Tuhan senyalakan pujian ini dengan ucapan syukur. Mari katakan, ku bersyukur. Yesus Tuhan dan Rajaku. Dengan apa anugerah-Mu yang ajaib. Katakan, amin. Menyenangkan hati. Bersama-sama mari katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Angkat tanganmu dan katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herannya. Betapa kagum ku melihat
perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankah. Angkat tanganmu, mari katakan betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam. Katakan sungguh ku tak dapat, sungguh Kau besar, oh indahnya, oh herankah. Mari bangkit berdiri bersama di tempat ini, katakan betapa, betapa kagum ku melihat perbuatan. Haleluya. Come on, katakan. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankah. Betapa kagum ku melihat, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankah. Sungguh ku tak dapat mengerti, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankah. Sungguh ku tak dapat, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankah. Syukur, terima kasih. Urapi setiap kami yang di tempat ini. Biar firman-Mu meneduhkan jiwa kami dan membangkitkan roh kami. Biar firman-Mu Tuhan boleh menghuni hati kami, sehingga hati kami dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga roh-Mu, Engkau sendiri boleh bertakhta di dalam hati kami. Sucikanlah hati kami Tuhan melalui firman-Mu. Bersihkanlah segala pikiran kami, supaya kami boleh melihat kemuliaan-Mu. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan, karena kerap kali kami salah untuk menilai Tuhan. Sehingga hari ini kami ingin memperbaiki bahwa Engkau adalah Allah Tuhan yang maha baik, yang selalu baik. Engkau tidak pernah membuat kami menjadi sulit, tapi kerap kali kami membuat banyak rintangan, penghalang kepada banyak orang. Kuduskan kami semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka dalam pergumulan masalah persoalan. Kiranya Tuhan, Engkau lepaskan mereka. Kau bebaskan mereka, sembuhkan mereka dari segala persoalan masalah mereka, dari sakit penyakit pergumulan. Karena Engkau adalah Allah yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu Tuhan itu kudus, ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri saudara, kita akan membaca bersama-sama Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Ikuti kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Belas kasihan, giat atau rajin, hormat, kebaikan. Belas kasihan, giat atau rajin, hormat, dan kebaikan. Ya, terima kasih, silakan duduk, puji Tuhan. Minggu ini adalah minggu yang ke-1000 dari minggu yang berkualitas bagi Tuhan.
Waktu gereja ini dibuka pada tahun 2006 Januari tanggal 15, itu adalah minggu pertama. Yang minggu berkualitas, kita mengajarkan kepada setiap orang supaya setiap minggu itu minggu yang berkualitas. Cari Tuhan sungguh-sungguh, sucikan hatimu, terima firman yang baik, jangan iri, jangan benci, jangan marah, jangan berkelahi, hiduplah damai. Cari jiwa, layani, bersyukur, bersukacita. Jangan jadi masalah, itu terus. Dan sekarang adalah minggu ke-1000. Kalau saudara kita sungguh-sungguh minggu gak berkelahi, gak cekcok, gak salah paham, cari jiwa, melayani, ya murah hati, jemput, ngajak makan, jemaat baru, yang ngalah-ngalah. Saya yakin kita punya 1000 hari berkualitas bagi Tuhan. Kemudian 4-5 tahun kemudian kita tambah dengan mega project karakter Kristus. Bukan hanya hari Minggu, tapi Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ditambah setiap hari ada satu karakter Kristus yang dilatih. 2 tahun kemudian ditambah karakter Kristus seri kedua. Sehingga Senin ada 2 karakter, sampai Sabtu 2 karakter. 2 tahun kemudian seri ketiga. Senin sampai Sabtu 3 karakter mesti dilatih. Selain minggu berkualitas. Sampai akhirnya seri keempat, setiap hari 4 karakter dilatih. Akhirnya 28 karakter plus hari Minggu itu sudah menyampur di dalam hati kita. Sehingga kita tidak lagi seperti babi kembali kepada kubangan. Jangan lagi anjing kembali kepada muntahannya. Yaitu ketika di gereja mulai iri, berkelahi, tidak ada damai, kikir, suka marah, tersinggung, gak mau cari jiwa, dan sebagainya. Kita gak boleh kembali lagi. Kita harus semakin meningkat. Jangan meniru orang lain, kita harus meniru Yesus. Amin. Dan tema kita hari ini, waspada terhadap kuk rohani dan kemunafikan. Waspada terhadap kuk rohani dan kemunafikan. Yesus katakan kepada orang Farisi dan ahli Taurat, engkau menyeberang ke lautan, hanya membuat satu orang bertobat, dan kau menjadikannya menjadi pengikutmu, dan lebih jahat daripada kami. Kenapa saudara? Karena orang ini, ahli Taurat itu memberi kuk kepada orang yang dilayani. Seakan-akan cari Tuhan itu sukarnya luar biasa. Harus doa puasa setiap hari. Harus memuji Tuhan setiap hari. Harus menyembah, memberikan perpuluhan dan sebagainya. Itu memang ada. Karena itu sikap ibadah kita kepada Tuhan. Tapi itu bukan satu kuk yang membuat kita ini sepertinya sulit ketemu Tuhan. Rasanya kalau nggak memberi perpuluhan, nggak kaya. Jadi kita dipaksa memberinya. Kita dipaksa puasa supaya suci. Padahal kita tamak. Kita iri hati, kita benci sama orang, tidak mengampuni. Lupa mengampuni orang. Dianggap puasa itu sudah menyucikannya. Nah demikian juga akhirnya kita menyembah. Saudara lihat itu para imam yang menyembah. Tapi begitu jahat hidupnya menjadi hamba uang, hamba upahan. Ada begitu banyak. Doa mereka panjang-panjang di pinggir jalan. Di tikungan-tikungan. Di rumah-rumah ibadah panjang. Seakan-akan doa itulah yang membuat Tuhan datang. Tuhan katakan, jikalau kamu mau berdoa, masuklah dalam kamarmu, kuncilah pintumu. Supaya apa? Supaya kita jangan kena kuk perhambaan rohani. Tuhan memarahi ahli Taurat orang Farisi. Bahwa karena kamu tidak masuk kerajaan surga, maka kamu membuat sulit orang masuk kerajaan surga dengan tata cara ritual dan seremonial yang berat.
Tuhan datang untuk membebaskan kita hari ini. Diberilah hati yang taat, roh yang baru kepada kita. Supaya kita ini tetap ada ritual ibadah. Tapi itu bukan utama membuat kita menjadi suci. Tapi itu sikap kita menghormat bahwa ada Allah. Tetapi hidup kita perlu dibersihkan dari hati yang kotor. Ketika hati kita menjadi suci, maka pujian saudara singkat saja. Tuhan hadir dalam hidup kita karena Dia sudah ada di hati kita. Amin. Oleh karena itu saudara lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus cuma mengajar hidup itu supaya mengikuti jalan Tuhan. Apa yang ingin orang lain perbuat bagi kamu, perbuat lebih dahulu kepada Dia. Artinya saudara di sini, jangan suka menuntut orang lain, tapi belajar untuk mendahului berbuat baik kepada orang lain. Jangan ketika orang berbuat baik terus kita berbuat baik. Walaupun orang itu tidak bisa berbuat baik, walaupun orang itu mungkin berbuat jahat, kita tetap harus berbuat baik. Biarlah kebaikanmu itu diketahui orang, sehingga semua orang memuliakan Bapakmu. Amin. Jadi bukan memuliakan cuma dengan bibir, padahal hatinya menjauh daripada Tuhan. Oleh karena itu sekarang gereja-gereja di zaman modern sudah membuat gedung yang megah supaya seakan-akan Tuhan hadir di situ. Doa yang panjang dengan hari ini, jam ini seakan-akan lebih rohani. Puasa lebih banyak seakan-akan lebih dekat dengan Allah. Penyembahan terus bukan salah. Seakan-akan dia paling dekat kepada Tuhan. Ahli Taurat, orang Farisi, para imam itu menyembah di depan saudara, yaitu tempatnya tirai bait Allah yang maha kudus. Tetapi Tuhan memarahi mereka. Karena apa? Karena Tuhan ingin hati kita ini yang berubah. Banyak orang berkata bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang kasih. Betul. Tapi kenyataannya jujur ngomong. Saudara dan saya kerap kali berkata, Tuhan, kok engkau buat seperti ini? Berarti aku mesti puasa lagi, kok gak dijawab? Mesti berdoa, kok gak dijawab? Seakan-akan Allah itu harus di model-model baru berbuat sesuatu baik kepada kita. Padahal Allah itu maha baik. Amin. Sebelum kita minta, Dia sudah memberi kepada kita. Oleh karena itu, rohani kita harus berubah semuanya. Banyak saudara kalau kita melihat sebuah gereja akhirnya bukan Jesus teaching, tapi menjadi church teaching. Aku gereja ini kelebihanku satu, bikin penyembahan. Kalau nggak ada penyembahan, orang itu nggak dekat Tuhan. Itu hanya suasana. Yang gereja lain, kita bikin pujian yang panjang. Karena Tuhan bertakhta di atas pujian. Tuhan ngomong, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya menjauh. Gereja yang lain berkata, oh kita bikin puasa. Supaya kelihatan orang ini rohani, ini dekat dengan Tuhan ini. Kita bikin perpuluhan, supaya diberkati seakan-akan ini loh Tuhan. Supaya aku dikasih, itu satu kejijikan bagi Allah. Seakan-akan Tuhan itu menyiksa kita dengan kuk agamawi, ritual. Ritual memang ada untuk seremonial di gereja. Supaya kita tertib dan disiplin. Tapi selebihnya setiap hari perbuatan hidup kita, hati kita itu yang memuliakan Tuhan. Jangan cuma di gereja, cuma kita pujian 2 jam, menyembah 2 jam, perpuluhan terus kita merasa hebat, di luar kita menjadi jahat. Jauhkanlah itu dari hidup kita. Kita lihat dulu firman Tuhan yang luar biasa. Saja saudara untuk melihat, yaitu Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8. Apa itu? Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Pertama munafik kita lihat dulu. Nanti kita lihat, kalau minta-minta jangan seperti legion setan. Nanti kita lihat itu. Pertama kita ngomong munafik dulu.
Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat. Jadi gerejanya itu harus doanya 1 jam. Sampai lupa kita melayani orang tua dan orang lain. Pendeta itu ngomong, setiap hari saya doa 1 jam, penyembah 1 jam, pasar roh 1 jam. Saya terus mulai ini. Hidupnya cuma capek di situ. Dia lupa anak istrinya didoakan, dilayani. Jadi hidupnya seperti dekat Tuhan tapi tidak bermanfaat bagi dunia. Itu menjadi beban. Tuhan katakan bebanku ringan dan enak. Artinya di sini Tuhan kasih beban ritual boleh, tapi ringan dan enak. Karena itu tidak memberatkan supaya dengan ritual kita seakan-akan harus lebih kencang supaya kita dekat Tuhan. Enggak. Itu tetap ada ringan. Tapi yang perlu hatimu itu harus dibersihkan oleh firman Allah. Amin. Disucikan. Makanya ini kita lihat terus. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Karena ingin dilihat orang. Oh gereja sana bagus pujiannya. Sudah dapat upahnya. Gereja sana bagus pujiannya meriah. Sudah bagus. Gerejanya gegap gempita luar biasa. Supaya gereja itu meriah. Orang senang. Akhirnya supaya tambah meriah. Ambillah jemaat orang lain supaya tambah banyak. Supaya semakin meriah. Dia lupa surga itu masih sepi. Loh kenapa sepi? Karena tidak ada jiwa bertobat. Hanya cuma pindah gereja. Gereja kita harus rame. Tapi bukan berarti memindahkan jemaat orang lain supaya kita 2000 rame. Itu gedungnya yang rame. Tapi kita harus berubah hari ini. Yaitu harus membuat orang lain bertobat. Sehingga surga bertepuk tangan. Seluruh malaikat di surga. Carilah target dalam 1 tahun. Saya punya target yang lalu 3 tercapai. Hari ini, tahun ini saya ambil 5 atau 10 kalau Tuhan kehendaki. Minimal Tuhan setiap tahun Fengki tidak absen untuk membuat surga tepuk tangan. Walaupun mungkin 3 menit. Walaupun mungkin 3 jam. Bapak Ibu. Konsep gereja harus dirubah. Mulai paradigma kita hari ini. Kalau gereja kita rame, orang lain pindah di tempat kita, gedung kita megah, orang lain gak bisa apa-apa, dia sepi nangis. Apakah Tuhan tidak ada di situ? Kita sukacita atas penderitaan orang lain. Lebih baik bawalah jiwa yang susah, yang sedih, yang sudah kecewa, tidak mengerti Tuhan, dan yang belum kenal Tuhan. Amin. Jangan mindahkan jemaat orang lain. Kecuali dia memang tidak bertumbuh. Oh tapi saya bertumbuh. Di gereja ini kalau menyembah 1 jam Pak hadirat Tuhan. Itu tipuan emosional. Kalau hatimu tidak pernah bisa mengampuni, mengasihi orang lain. Tuhan tidak pernah ada di dalam hati kita Bapak Ibu. Jangan coba-coba menipu Tuhan dengan ritual. Ritual itu melatih kita untuk segala sesuatu. Kita terus lihat ayatnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu melihat yang tersembunyi dan membalasnya kepadamu. Dan dikatakan sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Amin. Jadi untuk apa? Terus saudara mau minta diajari gereja, ya saya ngajar juga. Kalau minta harus tekun. Loh berarti setiap hari 7 kali mintanya, terserah kamu kalau masih kanak-kanak. Loh katanya tekun Pak. Tekun itu bersifat karakter. Bukan menteror Tuhan. Bisa tahu nggak? Amin. Saya tekun, mesti ngomong-ngomong itu bukan tekun. Karaktermu nggak tekun. Menteror Tuhan supaya dapat sesuatu. Kalau tekun itu bukan hanya doa, kerja pun tekun, melayani pun tekun, baca firman pun tekun. Itu beda sekali. Hati-hati dengan roh agamawi. Kita lihat dulu Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Kita ambil dari apa?
Kisah Tuhan Yesus bersama dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Kata perempuan itu, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem adalah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, kepada perempuan itu, percayalah kepadaku, hai perempuan. Perempuan-perempuan, gereja sudah dikuasai banyak perempuan jujur. Kalau perempuannya, aku gak mau di situ deh. Gua gereja sini aja. Suaminya ngembek terus. Kenapa? Karena dia berkelahi sama perempuan lain di gereja itu juga. Karena dia tidak bisa mengampuni di gereja. Itu bahaya. Kalau di gereja ada yang kita cekcok, di situ tempat kita diproses untuk bisa mengampuni. Saatnya akan tiba bahwa kamu menyembah Bapa, bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem, bukan ritual, bukan tempat gedung yang megah, bukan semua yang indah, yang banyak orang. Tapi di dalam hatimu, amin, itulah Allah bersembunyi. Engkau berkata, di mana Tuhan? Kau cari di gunung, kau cari di mana? Kata Tuhan, nak, kamu mencarinya kok jauh sekali. Aku ada di dalam hatimu. Gimana cara tahunya? Kalau engkau suci hati, engkau pasti tahu aku di hatimu. Sucikanlah hatimu hari ini. Buanglah segala kejahatan, keraguan-raguan, kebencian, kekecewaan, sakit hati, iri hati. Maka dikatakan ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Loh, dia tahu di Yerusalem gak kenal gimana? Yahweh. Oh, kita sudah merubah nama Allah, mau ribut semuanya. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23. Tetapi saatnya akan datang. Orang menyembah dalam roh kebenaran akan datang. Berarti menyembahnya nanti bahasa roh. Oh, tunggu dulu. Di zaman Yesus tidak ada bahasa roh. Itu karunia. Kenapa? Tetapi saatnya akan datang, betul. Dan sudah tiba sekarang. Di zaman Yesus sudah ada. Bahasa roh itu penting. Ada. Tapi bukan utama. Loh Pak, mau utama gimana? Karena dari 9 karunia roh ini. Hanya 1 karunia yang terikat dan bergantung kepada karunia lain. Yaitu bahasa roh. Kita kan dari karismatik Pentakosta. Nggak boleh ngomong begitu Pak. Lihat. Jikalau kamu berbahasa roh, harus ada orang yang menafsirkan bahasa roh. Berarti dia tergantung enggak? Bergantung. Loh, bahasa roh kan membangun diri sendiri. 8 karunia itu membangun jemaat. Hanya 1 yang membangun diri sendiri. Kan boleh-boleh. Kalau nggak bangun diri sendiri, bagaimana bangun jemaat? Kamu membangun dirimu terus-menerus. Lupa membangun jemaat, menjadi egois di gereja. Sehingga gerejamu terus mau besar, lupa dengan memberkati orang lain. Seakan-akan gereja yang kecil itu karena tidak bahasa roh. Salah. Bukan menentukan bahasa rohnya, tapi menentukan hati orang itu. Amin. Kita mesti berubah, jangan dibawa lagi di akhir zaman. Saudara, sudah pendeta-pendeta bagus, enggak salah dia. Church teaching, bukan Jesus teaching. Kita harus kembali ke Jesus teaching. Yaitu supaya kita melakukan apa yang orang lain ingin berbuat bagi kita, kita perbuat lebih dulu. Kalau kita supaya orang hormati aku hormati lebih dulu. Kata Tuhan, belajarlah lebih dulu memberi hormat. Belajar lebih dulu memberi hidupmu kepada Allah. Setelah itu baru nanti kita tahu kemuliaan Allah. Dikatakan bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian dalam roh dan kebenaran. Roh itu dibangkitkan ketika kita percaya Tuhan. Makanya Yesus katakan, perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Amin. Jadi ketika Yesus berfirman, jiwamu gak akan bisa menerima. Karena jiwa itu duniawi, minta dihargai. Tetapi ketika firman itu masuk, rohmu bangkit. Sehingga mulai ketika rohmu bangkit, disitulah kita mulai menyebut Allah itu Bapa.
Terus ayatnya, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oh kalau roh Pak, itu, nah tunggu dulu. Kebenaran itu firman Allah, Injil. Amin. Itu harus Injil dulu. Selanjutnya kita lihat para rasul semua boleh. Tapi intinya di Injil dulu. Yang lain itu tambahan supaya lebih baik. Tetapi kebenaran itu ada di Injil. Jadi jangan ajaran rasul-rasul yang tidak ada di Injil menjadi utama. Injil menjadi belakang salah. Injil harus utama, itu tambahan. Terus 25, 26. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu. Saudara, saya katakan ini sudah 25 tahun lampau. Bukan karena sekarang. Saya sudah seminar pendeta. Pada tahun 2000 berapa? Transformasi, lupa saya. 2002 atau 3. 150 pendeta kumpul di Carita. Carita, bukan cerita, Carita. Di sini loh, dekat-dekat Jakarta. Kumpul semuanya. Saya nggak sebut tokoh-tokoh semua. 90% masih hidup. Orang top-top. Termasuk dari Surabaya, dari mana semua. Bali, semua datang. Hanya pendeta besar saja. Saya datang, saya ngomong yang sama Bapak Ibu. Saya ngomong di muka mereka. Jujur saya katakan, saya tulisan buku saya, coba saya nggak sebut namanya. Saya berkata, jangan munafik. Saya bukan kepada saudara, kepada pendeta. Kalau saya tidak dikasih otoritas sama Tuhan, saya sudah mati sejak dulu melawan pendeta. Karena saya dikasih otoritas. Bukan berarti saya lebih hebat, tidak. Karena gereja sudah just teaching, bukan Jesus teaching. Saya hanya bukan hebat, saya ingin kembalikan mereka supaya mencintai firman Allah. Amin. Bukan menjadikan firman Allah untuk kehidupannya dia, untuk memperbaiki hidupnya, bukan. Firman Allah itu menuntun hidupnya dia. Saudara, itu bukan cerita lama. Kalau saudara ketemu dengan top-top sekarang itu, tanya sama mereka. Pernah nggak tahun 2003 di Carita? Apa yang Fengki katakan di situ di 150 pendeta? Buka topengmu! Saya bilang begitu saudara. Jangan main sandiwara di hadapan Allah. Saya bicara terang-terangan. Kalau di sini saya nggak mau seperti itu nanti. Tahun depan saya akan seminar keliling Indonesia lagi, 100 kota. Sasaran saya 40.000 pendeta. Saya akan khotbah lagi. Ya itu pasti nggak mungkin seperti ini. Akan lebih keras lagi. Karena para pemimpin itu sudah biasa makanan keras. Kalau saya ngomong begini, besok tinggal 2 jemaat. Terus 2 jemaat kok hilang, iya yang lain hilang. Yang 2 kok bertahan karena jadi pendeta dia. Tuh saudara, 100 jemaat belum tentu 100 pendeta. Jadi saya tidak mau seperti itu, saya mendidik pelan-pelan. Tapi saya kasih tahu, memang panggilan saya seperti itu. Tapi saya mau ngajar saudara pelan-pelan aja. Supaya jangan ada orang yang membawa gereja kita kepada kuk rohani lagi. Kita lihat terus saja ayatnya. 1, menyembah dengan karakter dan hati yang murni. Menyembah dengan karakter dan hati yang murni. Jadi artinya menyembah, oh ada, berdoa ada. Tetapi itu harus punya karakter. Harus punya hati yang murni kepada Tuhan. Jangan satu kewajiban paksaan atau keinginan hati kita supaya dilihat orang. Jauhkanlah itu daripada saudara. Karena saya punya banyak teman. Ketika saya telepon pagi-pagi, Shalom. Bisa cari si A. Oh, masih tidur Tuhan, kata pembantunya. Saya ngomong, kamu kok tidur? Enggak lah, doa lah. Besok saya telepon lagi. Halo, mana si A? Lagi berdoa Tuhan. Dia sudah ngomong sama pembantunya, kalau orang telepon saya, bilang lagi berdoa, padahal dengkur. Supaya dilihat orang hebat, doa gak perlu ditunjukkan orang.
Doa itu hanya hubungan kita dengan Allah, bukan fashion show. Amin. Itu hubunganmu dengan Allah, tidak perlu dibesar-besarin. Makanya kita lihat dulu Markus pasal 5 ayat 5 sampai dengan 7. Kata menyembah dulu yang kita mau perbaiki. Tadi munafik ya, sekarang kita bicara lagi. Seorang yang kerasukan setan di daerah Gerasa. Setan itu legion karena jumlahnya ribuan. Sehingga akhirnya diusir, masuk ke babi-babi, 2000 babi, lari, mati, lemas semuanya. Saya mau tanya, di sini yang suka makan babi siapa? Termasuk saya. Yang paling suka kaki babi, saya juga. Ternyata kaki babi ini babi kerasukan sampai ke jurang. Berarti kita nggak boleh makan babi, ritual lagi. Kita nggak pernah ada Tuhan, cuma ritual. Loh kenapa kok masuk? Karena Tuhan izinkan. Amin. Loh kok babi? Kalau nggak babi, saudara, seandainya ada sapi, sapi yang dimasukin. Kalau ada kelinci dimasukin. Nah kalau semua binatang di situ dimasuki, kita nggak makan. Belajar dewasa. Kalau just teaching cuma ngambil bagian, dia tidak pernah mengambil otoritas Allah yang luar biasa. Nah ini ya, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Tidak ada bedanya. Kalau kita berdoa nyakiti diri kita sendiri sampai capek. Sampai keringat. Ada satu teman saya berdoa. Kalau saya berdoa Pak 1,5 jam lompat-lompat nyanyi itu sama Tuhan setiap hari. Sampai keringatan. Aduh lega. Oh ya jelas. Karena kolesterolmu berkurang. Apakah dengan 1,5 jam begitu membuat rohanimu lebih dekat sama Tuhan? Bisa. Itu perasaanmu. Kalau kamu tidak mencintai Tuhan dan firman. Kalau kamu masih punya musuh tidak bisa mengampuni. Kalau kamu sama istri, sama anakmu, sama orang tuamu nggak jadi berkat. Gak ada gunanya pelayananmu. Amin. Jadi kita harus membagi. Jangan sampai ritualnya menjebak saudara sehingga tidak menjadi berkat bagi orang lain. Terus bagaimana perpuluhan? Perpuluhan silakan karena itu ada. Tapi bukan supaya kaya, bukan paksaan, bukan ancaman. Tapi karena mengasihi Tuhan. Oh aku mau beri supaya diberi, salah. Ikut Tuhan tuh nggak usah minta, nanti dikasih. Kita lihat dulu ayatnya pelan-pelan. Terus ayat 6. Ketika ia melihat Yesus, legion ini, setan ini, yang masuki orang ini. Dirantai, dibuka, dikasih semuanya hancur semua. Nggak ada orang yang mendekati dia. Perhatikan sekarang. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Lalu ia menyembah dia. Saudara pernah ke gereja lari-lari? Kalau tugas saja terlambat. Nah, betul nggak? Saudara pernah di gereja menyembah? Oh, iya Pak, tunggu dulu. Kalau saudara bisa berlari ke gereja dan menyembah, kita tidak lebih sama dengan legion. Saya di gereja lari Pak, menyembah. Legion sama, nggak usah kaget. Jangan-jangan legion itu yang menyuruh kamu seperti itu. Loh kenapa seperti itu Pak Fegi ngomong seperti itu? Karena dia menyembah sesuatu. Tidak pernah berbakti kepada Tuhan. Ketika dia mencobai, namanya Lucifer mencobai Yesus. Dengan pencobaan ketiga. Sembahlah aku maka aku berikan segala sesuatu kepadamu. Jadi menyembah cuma dapat sesuatu itu salah. Yesus katakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Betul nggak menyembah kan? Dan harus berbakti. Jadi orang banyak menyembah tidak bisa berbakti. Loh bisa berbakti di gereja itu ritual. Berbakti itu mengamalkan ajaran Yesus. Saya sampai ngomong sama teman-teman kemarin, ada satu kelompok gereja gabung, 2 gereja gabung, pekerjanya. Terakhir kali saya cuma ngomong begini loh. Sorry ya, aku ngomong, ya saya ingin suatu hari ketika engkau bertemu dengan orang. Dan kemudian orang itu bertanya kepadamu, kamu orang percaya Tuhan? Iya. Berarti kamu dari gereja BES. Dia bisa tunjuk gereja BES. Kenapa? Karena dia tahu kamu punya karakter bagus. Amin. Jangan dia, kamu di gereja, ya gereja apa ya? Kalau saudara kelihatan, aku puasa. Dia tahu gereja mana. Tapi kalau saudara hidupmu baik, ramah. Terus dia tanya, Bapak Kristen ya? Iya. Pasti dari gereja BES Pak. Kenapa?
Ini yang mengajarkan karakter Kristus, bukan ritual. Itu baru gerejamu disebut bagus. Amin, bukan ritualnya yang diutamakan. Nah, inilah kita harus kembali ayat yang ke-7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, wahai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, demi aku, demi Allah, jangan siksa aku. Aku menyembah supaya jangan miskin. Aku menyembah supaya saudara menyembah tidak ada ketulusan kepada Allahmu. Aku menyembah supaya dekat dengan Allah. Aku menyembah supaya, oh tidak, menyembah bukan supaya dekat dengan Allah. Saudara, menyembah itu memang kamu harus dari hatimu yang murni. Karena kamu memang mengasihi Allahmu. Amin. Kalau dekat dengan Allah bukan doa, menyembah berdoa. Ahli Taurat sudah lakukan. Dekat dengan Allah, itu kamu harus mencintai kesucian. Karena Allah itu suci. Barang siapa yang suci hatinya melihat Tuhan. Dia tuh senang dengan kesucian. Kita enggak suci, tapi menyukai kesucian. Kita lihat terus. Kita masih bicara penyembah. Wahyu 14 ayat 7. Tadi ada tapi ayatnya beda. Kalau dikumpulin nggak bisa. Ini kita putus-putus. Di Wahyu. Maka ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Karena telah tiba saat penghakimannya. Sembahlah Dia yang menjadi langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Sembahlah Dia. Tapi takutlah dan muliakan. Takutlah akan Allah. Banyak orang menyembah Tuhan tidak takut Tuhan. Masih hidup di dalam dosa. Jadi kalau menyembah itu harus ada rasa takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan. Dan memuliakan Dia melalui hidup kita. Biarlah perbuatan baikmu diketahui banyak orang. Dan mereka memuliakan Bapakmu di surga. Itu penting. Ini sesuatu yang saudara harus belajar. Saya tidak memaksa saudara untuk menjadi pendeta. Tapi memang arahnya bisa seperti itu, Pak Pendeta. Kita lihat dulu. Yohanes 17, kita lihat dulu. Yohanes 4 ayat 24 dulu. Kita ulang tadi. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu kembali ke Jesus teaching. Bukan kebenaran just teaching. Apalagi ngambil perjanjian lama. Ritual-ritual. Yesus sudah membongkar semua ritual itu. Menjadi relationship dengan Allah. Sehingga kita menyebut Allah bukan repot soal nama Yahweh, Elohim dan sebagainya. Kita menyebut Allah itu Bapa. Gak usah bingung dengan sebutan yang lain. Kita ribut tapi lupa hubungannya dengan Tuhan. Memperbaiki kata-kata, memperbaiki susunan, memperbaiki huruf. Tidak pernah memperbaiki hati. Itu adalah kesalahan. Memperbaiki cara berdoa, memperbaiki tempat berdoa, memperbaiki lagu, memperbaiki semua itu boleh. Lupa memperbaiki hati. Saya ngomong begini bukan berarti saudara mau jadi pendeta loh. Tapi ini saudara mesti tahu blessing in the spirit. Supaya nanti kalau ada pengajar kita banyak pendeta di sini ngomong apa saja, amin. Karena itu baik. Mungkin just teaching. Jangan sampai terlena. Suatu hari kalau jadi pendeta dan ketemu pendeta, mungkin memberi tambahan sedikit saja wawasan. Supaya para pendeta itu juga saling memberi firman Allah. Saling menguatkan, saling mendoakan. Karena pendeta itu juga manusia Bapak Ibu. Yang bisa lupa dan yang tergoda. Hal yang kedua, setelah menyembah, kita berdoa meminta Tuhan. Betul? Bagus ya? Oke. Kita lihat dulu. Markus 5 ayat 10 sampai dengan 13. Jangan menyembah seperti orang munafik. Jangan menyembah karena ada legion di dalam hidupmu. Seperti legion. Tapi menyembahlah. Karena memang ada roh Allah dalam hatimu. Ini orang yang legion ini. Memohon dengan sangat. Memohon enggak? Minta enggak sama Tuhan? Minta. Supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar daripadanya. Dari daerah itu. Jadi pertama dia memohon.
Tuhan Yesus, jangan kami diusir di daerah ini. Kalau boleh kami di daerah ini saja. Minta enggak dia? Minta. Dikabulkan enggak? Kita lihat dulu. 11. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biar kami memasukinya. Pertama dia minta, memohon supaya jangan keluar di daerah ini. Karena di sini ada babi-babi, dari sini aku pindah sana. Minta kedua, aku pindah di babi aja. Yang penting gak keluar dari ini. Apa kata Tuhan? Tuhan itu jahat, Pak. Baik memang, tapi aku berdoa 30 gak didengar. Kelihatannya mesti 100 kali. Mesti selalu banyak minyak, banyak ini. Seakan-akan Allah itu yang kamu katakan baik. Seakan-akan Allah itu jahat. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolongmu. Bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar doamu. Yang membuat pemisah antara engkau dengan Tuhan adalah kejahatanmu. Jadi doa boleh-boleh. Buang kejahatan dulu dong. Kalau enggak gitu kayak Legion. Legion minta, dikasih. Saudara minta dikasih, suatu hari bilang, ini loh, aku orang Kristen baik, aku berdoa 5 kali, langsung dapat. Kamu kan gak dapat. Ya karena dia Legion. Karena dia menganggap kalau doanya dijawab Tuhan, dia paling dekat sama Tuhan. Belum tentu Legion dijawab. Kita harus lihat. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Luar biasa enggak? Tuhan baik apa jahat? Tuhan baik apa jahat? Setan minta pun dikasih. Terlebih kita anak Allah. Mengapa ragu-ragu? Mengapa membuat kita sampai sama Tuhan itu jauh? Gak usah minta pun Tuhan akan memberi sebelum kita minta. Sebab itu punyalah sikap hati. Tuhan itu gak perlu dirongrong minta. Sebelum kita minta dia kasih. Kalau kita minta nggak apa-apa, itu berarti engkau ragu-ragu. Berarti engkau ingin supaya memberitahu dirimu. Bukan memberitahu Tuhan, Tuhan jangan lupa loh. Oh Tuhan nggak pernah lupa. Kita yang goncang imannya. Kalau boleh minta silakan minta. Minta apa? Yang paling bagus, minta ampun. Bagus nggak? Oh diam semua ini. Aku minta ampun. Karena Tuhan kalau nggak ngampuni nggak tak kasih kamu. Artinya dia minta yang terbaik pun gak perlu mestinya. Tapi kita harus memberi pengampunan dulu kepada orang lain. Maka kita akan diampuni. Jadi konsep minta-minta di gereja itu boleh. Tapi jangan berkelebihan. Belajar memberi dirimu kepada Allahmu. Amin. Memberi pengampunan. Memberi hidupmu. Mempersembahkan hidupmu. Memberi persembahan kepada Tuhan. Bukan minta. Itu kekristenan yang bagus. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluar roh jahat itu dan memasuki babi-babi. Kawanan babi-babi yang kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam dan danau dan mati lemas di dalamnya. Kalau setan minta pun dikasih. Tuhan itu tahu setan itu musuh bebuyutannya. Yang kurang ajar, tidak hormat. Tapi minta pun masih dikasih. Bagaimana temanmu yang jahat? Terus minta maaf pun sama kamu? Gak bisa. Apakah kamu mau seperti Kristus? Kalau orang itu menyesal kepada kamu. Walaupun 1 hari 7 kali jahat. Dan kau harus 7 kali mengampuninya juga. Jadi kalau di gereja ada selisih paham ibu-ibu terutama. Jangan membawa suamimu keluar. Loh itu gak keluar, gak cocok. Berarti kamu membawa kejahatan itu. Di dalam hatimu dan tidak pernah didamaikan. Pindah ke gereja lain dengan membawa kejahatan. Gak ada gunanya. Pasti ada sesuatu juga. Hati-hati di gereja. Gedung gereja ibadah itu bukan sesuatu yang dikatakan yang utama. Itu hanya beribadah. Kenapa kita lihat terus dulu. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 9. Tentang doa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu. Ya, itu hari keberapa kuasai dirimu?
Karakter minggu hari Rabu. Dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Doa itu bukan panjangnya kata-kata, bukan indahnya kata-kata, bukan kerasnya kata-kata, bukan banyaknya orang, bukan tempat yang indah, yang tinggi. Tetapi perlu sikap hati yang baik. Kalau kita berdoa terus ragu-ragu terus gak ada untungnya. Sampai akhirnya 7 kali kamu berdoa dengan hal yang sama. Jangan. Sekali 2 kali karena memang pergumulan berat silakan. Tapi selebihnya percayalah. Tuhan berdoa lagi. Kalau boleh cawanlah daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu. Luar biasa enggak saudara? Jangan pernah memaksa dengan kehendakmu. Itu kekristenan. Makanya di sini perlu satu relationship ayat 8. Teman-teman sehingga harus berubah. Tetapi yang terutama. Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kasih itu hari apa? Sabtu. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa, mengampuni orang lain. Kalau kita mengampuni orang lain, memberi pengampunan, memberi kemurahan kepada orang lain, Allah akan memberi kemurahan kepadamu. Berbagai orang yang murah hatinya karena Allah akan bermurah kepada dia. Jangan pernah minta kemurahan orang ke orang, karena engkau akan dapat kemurahan dari Allah. Orang kalau memberi kemurahan kepada kamu itu menagih lagi. Tapi Allahmu gak pernah nagih seperti itu. Jadi Allah itu baik, konsepnya harus dirubah. Terus berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ini tentang kalau diterusin panjang. Tapi intinya di sini bahwa doa itu jangan banyak minta, tapi belajar mengubah hidup kita. Contohnya begini, Tuhan beri aku kekayaan. Nggak dikasih terus karena dia malas bekerja. Kurang lebih bisa nggak tokonya rame? Kalau rame itu mujizat. Tapi 10 tahun mujizat nggak mungkin. Mujizat itu terjadi sekali. Supaya engkau percaya Allah. Dan kemudian membaca firman Allah. Dan belajar firman Allah. Mengubah karaktermu. Amin. Tapi terus kalau minta mujizat. Membuat engkau bergantung. Dan tidak mau berubah diri kita. Sehingga kita tidak mau bekerja. Tidak mau berpikir. Tidak mau rajin. Kita cuma ngandalkan saja mujizat. Tuhan ingin supaya kita ada perubahan karakter hidup kita. Nah terus kita lihat. Hal yang ketiga. Kuk agamawi dan kemunafikan. Kuk agamawi dan kemunafikan. Lukas 18 ayat 10 sampai dengan 12. Ada 2 orang kata Tuhan Yesus pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai pendosa. Siapakah orang Farisi itu? Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, mengucap syukur. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain, hidupnya tetap di gereja. Bukan perampok, bukan belalai, bukan penjina, bukan juga pemungut cukai seperti ini. Hebat gak dia? Hebat. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ritualnya diutamakan, tapi doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Apakah kita harus pakai ritual yang lebih hebat supaya didoanya siapa? Hanya ada, oh kalau gitu aku bahasa roh. Nggak apa-apa, silakan. Tuhan tahu bahasa apa saja bisa. Kalau saudara terlalu banyak pakai bahasa roh, kita bisa lupa dengan bahasa kasih. Amin. Kita lupa dengan bahasa air mata, penyesalan. Kita nggak pernah menyesal. Itu berbahaya dalam hidup kita. Merasa diri hebat terus. Dari sinilah ada satu perubahan. Kita lihat Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kita ada roh Tuhan, kita tidak ada di dalam kuk ritual. Ritual ada, itu hanya di gereja. Acara bersama-sama supaya rapi. Tapi belum tentu orang yang ritual itu hatinya ada di situ. Karena memang diwajibkan. Tapi belum 100 orang berdoa. Belum tentu separuh itu sungguh-sungguh kepada Allah. Apakah itu disebut hebat? Pribadimu yang harus berubah. Mau 1000 orang, 99% gak mau dengar. Yang penting kita harus yang berubah dulu. Jangan tergantung banyaknya orang. Karena Tuhan ingin hubungan pribadi. Makanya suami istri,
Ketika Tuhan datang, yang satu ditinggal, yang satu diangkat. Karena Tuhan tidak bicara kumpulan orang banyak ikatan. Tapi Tuhan bicara untuk pribadi dengan Tuhan. Katakan amin dulu saudara. Oh, aku sama suamiku di gereja terus. Dua-dua gak diangkat. Kenapa? Karena Tuhan gak lihat kelompoknya banyak. Tuhan lihat hubungan pribadinya. Makanya kita pribadi harus berubah semuanya. Jangan cuma ikut gereja saja. Terus kalau begitu, maaf Pak Pendeta, ini penting. Kalau begitu, setan minta. Terus mintanya begini, Tuhan, Fengki itu kamu pagari. Coba lepaskan pagar itu. Ayub kan begitu kan? Setan kan datang kepada Tuhan. Tuhan, Ayub itu saleh. Takut Tuhan, karena engkau pagari. Coba pagar itu dibuka. Pasti dia mengutuki kamu. Tuhan kabulkan gak doa itu? Dikabulkan, silakan. Tapi jangan ambil nyawanya. Gak bisa pagar itu dibongkar sembarangan. Karena ini bukan pagar pik, saudara. Pagarnya Tuhan. Harus Tuhan yang mengizinkan. Oh kalau gitu bisa enggak setan minta terus pagarnya Fengki dibuka? Nanti gitu bahaya. Tunggu dulu, setan sudah dibuang dari surga ke bumi. Sudah tidak punya hak untuk bicara lagi. Seandainya dia bicara sekalipun kepada Allah. Bongkar pagarnya Fengki. Wah bahaya itu. Tunggu dulu saudara, kita harus bagaimana sikap kita. Matius 6 ayat 12 sampai dengan 15. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Ini doa Bapak kami. Berilah kami hari ini makanan secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain. Terus, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita tidak memakai doa ini. Kita memakai just teaching. Makanya kita terus minta. Tapi kalau doa ini jangan bawa dalam pencobaan. Setan datang, Tuhan tolong pagarnya Fengki dibongkar. Aku bisa ngabulkan kamu. Ya tolong kabulkan. Sudah kadaluarsa. Karena orang ini setiap hari sudah mintanya seperti itu. Kamu sudah terlambat. Amin. Terus apa lagi? Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tidak mungkin iblis minta kepada Tuhan. Lepaskan, tolong Tuhan bongkar pagarnya Fengki. Tidak bisa. Karena kita sudah setiap hari berdoa seperti ini. Ini doa Bapak kami yang luar biasa diganti sama orang. Doa Yabes minta-minta. Saudara diajari menyembah yang lain. Ajaran Yesus supaya doa Bapak kami tidak dilakukan. Bikin penyembahan, bikin yang lain, bikin macam-macam. Doa ini saja yang diajarkan Tuhan Yesus tidak dilakukan. Luar biasa enggak just teaching ini. Makanya saudara jangan berpikir gereja Bes ini mau niru orang lain, mau gede 10.000 supaya uangnya kaya. Memang itu juga boleh. Tapi gereja ini harus menjadi contoh bagi banyak orang lain. Karena saya sudah 25 tahun keliling semua. Saudara, dan saatnya kata Tuhan sudah gak usah ngomong seminar pendeta dulu. Tunjukkan kalau kamu buka gereja bagaimana. Survive gak? Tapi tahun depan untuk keempat kalinya. Kalau Tuhan izinkan, saya keliling seluruh Indonesia. Seluruh denominasi pendeta. Dan saya katakan, khotbah saya akan berbeda. Dan nanti akan di video. Saudara akan lihat bagaimana para pendeta itu berkelimpangan nangis semuanya. Tidak ada tumpang tangan. Hanya dengar firman Allah berkelimpangan mereka nangis semuanya. Karena itu tidak bisa firman tidak tembus di dalam hati kita. Karena kita sudah menyimpang dari firman Allah. Kita membuat doktrin sendiri. Bukan kembali ke ajaran Yesus. Maka saudara lihat, kalau mau dekat sama Tuhan, sembah dia 1 hari 2 jam, sembah, bukan. Itu sudah mulai berbahaya. Seakan-akan saudara, ritual itu lebih utama. Tidak. Hati-hati banyak pengajaran seperti itu. Kita lihat dulu terus ayatnya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang,
Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita langsung terus. Kisah Rasul 20 ayat 35. Kalau mau diteruskan banyak ayatnya, tapi 2-3 ayat cukup. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Membantu, bukan ritual. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jangan cuma minta lagi. Minta ampun, beri pengampunan dulu. Amin. Minta damai, berdamailah lebih dulu. Minta dihormati, hormati lebih dulu. Minta dilayani, layani lebih dulu. Jadi kita yang harus action memberi dulu. Bukan minta terus. Itu pengertian yang harus kita rubah. Tapi doa enggak salah minta. 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Bukan ancaman, bukan paksaan, bukan tuntutan. Hati-hati. Kalau Frankie gak minta persembahan, biar aja. Oh, hati-hati. Saudara mau minta, saya minta. Gak mungkin. Sama Tuhan pun saya jarang minta. Karena Dia selalu memberi kepada saya. Karena Dia Allah yang Maha Kasih. Amin. Jangan mengubah hal seperti itu. Kalau engkau sama Allah, jangan sampai Allah meminta. Enggak ada. Meminta itu berarti nyawamu akan diambil. Engkau harus belajar memberi kepada Allahmu. Karena Allah sudah baik hati. Sebelum kau minta, sudah diberi. Sehingga bukan waktunya untuk minta. Waktu itu memberi dan mengucap syukur kepada Allah. Amin. Itu yang harus dirubah dalam hidup kita. Belum itu. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tidak ada supaya motivasi yang lain. Makanya saudara, nomor 1 itu hati harus tulus, murni, tidak ada motivasi yang lain. Berdoa supaya menyembah, supaya memberi perpuluhan, supaya hilangkan semuanya itu. Itu adalah karena kamu mengasihi Allahmu. Mesti berubah. Ya, 1 ayat lagi. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Tambah 1 lagi nanti. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Tapi ada yang kikir, menghemat luar biasa, namun selalu berkekurangan. Kenapa? Karena dia pikir, kalau kikir, aku dapat, aku minta Tuhan. Kalau dia memberi karena mengasihi Tuhan. Tuhan tuh tahu, gak usah minta pun dikasih. Tapi kalau sudah hitung-hitungan dengan Allah, jauhkanlah itu dari hati kita. Amin. Jangan ada bargaining sama Tuhan. Tidak ada di gereja ini. Mau kasih gak kasih urusan engkau dengan Allahmu. Yang penting engkau harus belajar memberikan hidupmu. Roma 12 ayat 1 kita pakai berdiri. Kita harus berubah konsepnya ini. Bahwa Allah itu Allah yang baik. Setan minta pun diberi, apalagi kita anak Allah. Buang pandangan. Seakan-akan Allah mempersulit kita untuk mendekatinya. Buang pandangan ajaran-ajaran just teaching. Seakan-akan kalau aku tidak melakukan ini, Tuhan tidak memberi. Buang itu. Setan tidak pernah berbuat baik sama Tuhan. Selalu menghancurkan, tapi dia minta dikasih. Kalau kita hanya minta, tidak lebih dari legion. Karena kita tidak pernah menganggap dia baik. Setan pun tahu Tuhan baik, sampai dia minta, walaupun dia jahat. Dan dia tahu kalau dikabulkan. Kita tahu Tuhan itu baik. Tapi kita tidak yakin kalau kita minta dikabulkan. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita, jika kau meminta anggur yang baru, siapkanlah gerbat yang baru dulu. Artinya, rubahlah hatimu. Supaya berkat yang diberikan itu bukan kepada orang yang sibuk, yang kikir, yang beralasan. Tapi orang yang memang mengasihi Tuhan Allah. Itu perubahan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara,
Demi kebenaran Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ritual sehebat apapun di gereja. Mau sekali ibadah 10 jam sampai kita keluar keringat menangis memuji Tuhan, sampai ada kesurupan, ada yang dilawat Tuhan, semuanya. Itu hanya ibadah. Kalau engkau memberikan hidupmu kepada Allah, itu ibadah sejati. Gereja bukan tempat show off. Gereja tempat orang membina hatinya. Keluar itulah tempat engkau ibadah sejati. Mari kita berdoa. Engkau baik Allah. Engkau baik. Ampuni aku. Selalu aku berkata bahwa engkau baik. Tapi saya punya sesuatu. Yaitu kebaikanmu. Aku harus lakukan ini. Aku lupa bahwa engkau maha baik. Walaupun aku jahat sekalipun, engkau tetap memberi kehidupan kepadaku. Tetapi hari ini, aku bukan meminta. Tapi aku belajar untuk memberi hidupku. Kalau aku hanya meminta, aku jahat pun kau kasih. Tapi kali ini aku berubah, bukan meminta. Memberikan hidupku sebagai persembahan yang kudus, berkenan kepada Allah. Tuhan, ajari kepada aku hari ini konsep pikiranku yang membuat sepertinya engkau jauh, engkau sulit digapai, engkau rasanya sukar, rasanya penuh dengan syarat. Aku di dalam kuk agamawi, ada kuk yang membuat aku sebagai berat dalam ibadah. Padahal engkau memberikan kemerdekaan kepada kita. Tuhan, urapi umatmu di tempat ini. Supaya kami tidak membanggakan ritual kami. Walaupun itu adalah satu kewajiban. Tapi kami ingin hidup memberikan hati kami kepada Tuhan. Supaya hati ini dihuni oleh firman Allah. Dihuni oleh Tuhan. Bukan duniawi. Bukan egosentris. Saya undang untuk pelayan perjamuan suci boleh maju ke depan. Kuduskan kami semua, tangan kami, hati kami. Supaya kami boleh layak menerima tubuh dan darah-Mu ini. Supaya hidup kami, Tuhan, dibebaskan dari kuk agamawi dan kuk rohani. Supaya kami bebas bergaul dengan Tuhan. Dengan hati damai, suci dan murni. Terima kasih Bapa, memberkati perjamuan tubuh dan anggur, roti dan anggur ini. Supaya Tuhan, kami boleh bersekutu kepadamu. Kuduskan setiap orang yang melayaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara diberi waktu sejenak untuk membersihkan hati, luka hati, sakit hati, kecewa, dan kepentingan pribadi atau keinginan-keinginan yang berjauhan dengan kehendak Allah. Percayalah bahwa Allah itu baik. Allah itu maha baik. Jangan pernah menuduh Allah itu jahat. Dengarkan firman ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam yang mengucap syukur, mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Dan ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya untuk memperingati aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan ke atas.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu, ucap syukur kepada Tuhan Allah. Teduhkan pikiranmu, biar rohmu yang bangkit, supaya iblis jangan berbisik kepadamu bahwa Tuhan menyulitkan kita dengan ritual yang memberatkan. Ketika kita diampuni dosa di kayu salib, Tuhan tidak punya syarat apapun juga. Bahkan dia berkata kepada penjahat di sampingnya, hari ini kau juga bersama dengan aku di Firdaus. Sebab itu semua ritual itu baik, berguna bagi kita, mendisiplinkan kita, mengajar kita hormat kepada Allah. Tapi itu jangan menjadi utama. Utamakan hubunganmu, hatimu kepada Tuhanmu. Jangan lagi ada kebencian, jangan lagi ada sakit hati, jangan lagi ada pertengkaran, jangan lagi ada sesuatu yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Allah dan yang tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan Kau memberkati segala pekerjaannya, rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Kalau Tuhan memberkati, itu pasti. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji. Sebab itu kerap kali kita menjadi sibuk, kikir, sombong, sibuk dan sebagainya. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia di dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang mengerti semua masalah